Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan hari ini. Yang DMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, perkenalkan saya Rara Aulia Putri dengan NIM 22031030 sebagai moderator dan rekan saya. Saya Veronica Kristiani Gurning dengan NIM 22031114. Saya Zaketi Salma dengan NIM 22031161. Baiklah, langsung saja pada penyampaian materi. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai adapun subtopik yang akan dibahas. Subtopik yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama pengertian dan fungsi zat makanan, yang kedua organ-organ pencernaan beserta fungsinya, yang ketiga kelenjar dan enzim pencernaan beserta fungsi, selanjutnya mekanisme proses pencernaan, kelainan dan gangguan sistem digestif, selanjutnya tindakan preventif dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan terakhir penerapan teknologi terkait sistem pencernaan. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai pengertian dan fungsi zat makanan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Adapun zat makanan merupakan senyawa atau molekul kimia sebagai sumber energi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat hidup dengan baik. Dengan adanya zat makanan, manusia akan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, adapun zat-zat makanan tersebut, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat adalah makanan yang diperlukan untuk tubuh sebagai sumber tenaga utama. Contohnya seperti nasi, kentang, jagung, sagu, gula, dan lainnya. Yang kedua ada air. Air ini sangat penting untuk tubuh, yaitu zat makanan terakhir yang diperlukan oleh tubuh adalah air. Air mempunyai banyak sekali manfaatnya seperti menjaga keseimbangan cairan tubuh, mencegah batu ginjal, meningkatkan kecantikan kulit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada protein. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan energi untuk tubuh. Protein diperlukan untuk pembentukan sel-sel tubuh serta memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein banyak terkandung di produk-produk hewani seperti daging merah, daging ayam, dan ikan. Selain dari hewani, protein juga terdapat di beberapa produk nabati seperti tahu, tempe, kedelai, dan kacang polong. Selanjutnya ada lemak, yaitu sumber tenaga cadangan yang diperlukan tubuh ketika tenaga utama sudah habis. Mengonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak akan memberi rasa kenyang yang lebih lama. Biasanya, lemak terdapat di beberapa makanan yang terasa enak, seperti daging hewani, alpukat, kacang-kacangan, dan mentega. Selanjutnya ada mineral. Proses metabolisme tubuh perlu mendapat dukungan dari zat mineral. Mineral akan berperan sebagai bahan baku kerja enzim. Ada banyak sekali zat mineral yang diperlukan oleh tubuh, seperti kalsium, klorida, magnesium, kalium, zat besi, yodium, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin dapat membantu mengatur metabolisme. Setiap vitamin memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti menjaga kesehatan mata, vitamin A, membantu proses metabolisme tubuh, vitamin B, menjaga imunitas tubuh, vitamin C, menyehatkan tulang, vitamin D, menjaga antioksida, vitamin E, dan juga memiliki peran dalam proses pembekuan darah, yaitu vitamin K. Seluruh vitamin biasanya terkandung dalam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Selanjutnya ada organ-organ pencernaan beserta fungsinya. Yang pertama itu ada mulut, yaitu organ awal pencernaan. Mulut adalah organ paling awal dari saluran pencernaan. Saat makan, kita akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Air liur akan bercampur dengan makanan dan mulai memecahnya menjadi bentuk yang membuat tubuh lebih mudah menyerap dan menggunakannya. Lalu ketika menelan,
Lidah akan memasukkan makanan ke tenggorokan dan kerongkongan. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan yang terletak pada tenggorokan tepatnya dekat trakea. Organ ini berfungsi menerima makanan dari mulut saat menelan. Selain itu, ada pula epiloktis, lipatan kecil pada sisi atas tenggorokan saat menelan untuk mencegah tersedak. Ketika memasuki kerongkongan, berlangsung serangkaian kontraksi otot yang bernama gerakan peristaltik. Gerakan ini akan mengantarkan makanan ke perut atau lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan organ sistem pencernaan manusia yang sangat penting. Organ ini berbentuk seperti kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. Selanjutnya, enzim-enzim ini melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Sementara itu, sel-sel pada lapisan perut mengeluarkan asam dan enzim yang kuat untuk proses pemecahan. Selanjutnya ada usus halus. Bagian ini terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ini adalah tabung otot panjang yang memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Gerakan peristaltik juga berlangsung pada organ ini, yaitu untuk memindahkan makanan dan mencampurnya dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati. Selanjutnya ada pankreas. Itu berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Organ satu ini juga bertugas membuat insulin, meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Selanjutnya ada hati. Hati atau liver memiliki banyak fungsi, namun fungsi utamanya sebagai organ sistem pencernaan manusia adalah memproses nutrisi dari penyerapan di usus kecil. Empedu yang berasal dari organ hati akan masuk ke usus kecil. Zat ini memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Selanjutnya, kantong empedu berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan mengonsentrasikan empedu dari organ hati. Selanjutnya, organ ini akan melepaskannya ke duodenum pada usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar menjadi organ yang berfungsi untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman. Bentuk dari organ ini adalah tabung otot panjang yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Biasanya perlu waktu sekitar 36 jam untuk feses melewati usus besar. Feses sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah ruang lurus sepanjang 20 cm yang menghubungkan usus besar ke anus. Fungsi organ sistem pencernaan manusia ini adalah menerima feses dari usus besar. Selanjutnya, rektum akan memberi sinyal ke tubuh bahwa ada feses yang harus keluar dan menahan feses sampai terjadi evakuasi. Dan yang terakhir ada anus, yaitu bagian terakhir dari sistem pencernaan. Organ ini berupa saluran sepanjang 5 cm yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektum dan memungkinkan kita mengetahui apakah isinya cair, gas, atau padat. Anus memiliki otot sphincter yang penting untuk mengontrol feses. Sementara itu, otot dasar panggul akan membentuk sudut antara rektum dan anus yang mencegah feses keluar ketika belum waktunya. Selanjutnya ada kelenjar dan enzim pencernaan beserta fungsinya. Yang pertama itu kelenjar ludah. Fungsi utama kelenjar ludah ini untuk menghasilkan air liur. Selain menghasilkan air liur, kelenjar ini juga berperan untuk menghasilkan enzim kelenjar pencernaan, yaitu enzim amilase. Yang kedua ada lambung. Selain sebagai tempat menampung makanan dan dari kerongkongan, lambung juga memiliki fungsi lain, yaitu mengeluarkan enzim kelenjar pencernaan. Enzim pencernaan yang dihasilkan di lambung meliputi pepsin, lipase, asam klorida HCl, dan gastrin. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar yang juga ikut berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan ialah kelenjar pankreas. Enzim kelenjar pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas meliputi lipase, amilase, dan protase, termasuk tripsin dan kemotripsin.
Selanjutnya ada usus halus. Usus halus juga turut serta dalam mengeluarkan sekelompok enzim kelenjar pencernaan yang berguna untuk memudahkan proses penguraian makanan dan membantu penyerapan nutrisinya. Enzim yang dihasilkan oleh usus halus adalah maltase, sukrase, dan laktase. Selanjutnya ada kelenjar empedu. Kelenjar empedu juga memegang peran penting dalam proses pencernaan makanan. Meskipun tidak menghasilkan enzim kelenjar pencernaan, empedu mengeluarkan hormon yang berguna untuk membantu proses penguraian lemak di makanan. Adapun enzim-enzim pencernaan beserta fungsinya, yang pertama itu ada amilase. Amilase adalah enzim yang bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Ada dua jenis enzim amilase. Yang pertama petialin dan pankreas. Amilase petialin adalah enzim kelenjar pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah. Enzim ini berfungsi untuk memecah zat pati ketika masih berada dalam rongga mulut hingga masuk ke lambung. Selanjutnya ada enzim lipase, yaitu bertugas untuk memecah lemak dari makanan yang dikonsumsi menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim lipase bisa diproduksi oleh kelenjar pencernaan yang ada di pankreas dan usus kecil. Selain itu, enzim lipase juga ditemukan di dalam air susu ibu untuk memudahkan bayi mencerna molekul lemak. Yang ketiga ada protase, yaitu enzim ini bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim protase dapat diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Meski demikian, sebagian besar proses penguraian proses protein oleh enzim pencernaan ini terjadi di lambung dan usus halus. Tanpa bantuan enzim kelenjar pencernaan, makanan tidak akan bisa dipecah hingga diubah menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vero. Kepada Vero dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme proses pencernaan. Yang pertama ada mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim maltase. Yang kedua ada kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, seperti meremas-remas guna untuk mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya ada lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Yang keempat ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Selanjutnya ada usus besar. Sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga ada air yang diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Selanjutnya ada rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kelainan dan gangguan sistem digestive. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter bagian bawah kerongkongan. Normalnya, katup ini akan menutup setelah makanan masuk ke lambung. Namun pada penderita GERD, katup tersebut tidak bisa menutup dengan sempurna sehingga membuat asam lambung naik ke kerongkongan.
GERD dapat menyebabkan penderitanya mengalami sensasi terbakar di dada, nyeri dada, kesulitan menelan, mual, muntah, dan batuk. Diagnosis penyakit GERD dapat dilakukan melalui pemeriksaan esophagogastroduodenoskopi. Yang kedua ada tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Jenis gangguan pencernaan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter atau efek samping penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Ciri umum tukak lambung meliputi kembung, mual dan muntah, feses berwarna gelap, penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, serta hilangnya nafsu makan. Untuk melakukan diagnosis tukak lambung, lebih lanjut dapat dilakukan pemeriksaan esophagogastroduodenoskopi. Yang ketiga ada batu empedu. Batu empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Gangguan ini juga dapat terjadi jika pelepasan empedu mengalami hambatan. Gejala pada batu empedu meliputi nyeri kolik, radang kantung dan saluran empedu, ikterus, dan penyakit kuning. Adapun faktor resiko terjadinya batu empedu bisa terjadi pada seseorang dengan kondisi gemuk, berusia lebih dari 40 tahun, perempuan, usia subur, dan tidak mampu memenca dan menyerap makanan berlemak, serta sering buang angin. Selanjutnya ada IBS atau Irritable Bowel Syndrome adalah sekumpulan ciri-ciri gangguan pencernaan termasuk sakit perut dan perubahan buang air besar yang setidaknya terjadi 3 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Gejalanya ialah kembung, diare, sembelit, dan munculnya lendir pada feses. Penanganan IBS dapat dilakukan dengan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama ada menghindari makanan yang memicu gejala, yang kedua mengurangi stres, yang ketiga makan dalam porsi kecil, serta mengonsumsi lebih banyak serat dan olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Perawatan khusus untuk penyakit IBD diperlukan untuk yang pertama mengurangi peradangan, yang kedua memblokir respon kekebalan, yang ketiga mengobati atau mencegah infeksi, dan yang keempat mengobati diare parah. Yang keenam ada diare, merupakan jenis gangguan pencernaan yang apabila mengalami peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai tekstur feses yang lebih cair. Dan penyebab gangguan pencernaan ini bermacam-macam seperti infeksi rotavirus atau bakteri, efek samping obat, dan perubahan pola makan. Yang ketujuh ada konstipasi atau sembelit, merupakan kondisi saat seseorang sulit atau jarang buang air besar. Apabila buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka kemungkinan mengalami sembelit. Adapun gejala utamanya adalah tekstur feses keras. Yang kedelapan ada wasir, merupakan salah satu macam dari gangguan pencernaan yang dialami oleh orang di atas usia 50 tahun. Merupakan gangguan pencernaan yang menyakitkan dikarenakan pembuluh darah di saluran anus mengalami pembengkakan. Yang kesembilan ada penyakit divertikular, merupakan penyakit dengan terbentuknya kantong kecil di dinding usus besar, dan divertikulitis atau ketika kantong tersebut mengalami peradangan. Selanjutnya tentang tindakan preventif dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan, yaitu dengan mengkonsumsi real food, dengan memperhatikan asupan makanan, membiasakan untuk memasak makanan sendiri yang ingin kita makan. Yang kedua ada perbanyak makanan berserat, mengonsumsi nasi dan lauk berlemak merupakan tindakan yang kurang tepat. Pasalnya, kedua hal tersebut akan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Oleh sebab itu, kita akan memperbanyak mengonsumsi makanan berserat seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan beberapa jenis biji-bijian. Serat yang masuk akan membuat lebih kenyang dan juga tidak kembung. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zakiati Salma. Kepada Zakiati, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu penerapan teknologi dalam sistem pencernaan. Teknologi sistem pencernaan adalah peralatan yang digunakan untuk memeriksa dan menangani gangguan sistem pencernaan makanan,
yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu ada feeding tube. Feeding tube adalah suatu alat yang berupa selang yang digunakan untuk memberi makan pasien melalui hidung. Yang kedua yaitu ada stomach tube, yaitu alat yang berbentuk selang yang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat-obatan atau untuk mengambil getah lambung. Yang ketiga ada rectal tube, yaitu alat untuk membersihkan dan mengeluarkan gas-gas dalam rektum. Biasanya ujung satunya yang dimasukkan ke dalam anus dan ujung yang satunya lagi dihubungkan dengan spuit gliserin. Selanjutnya ada endoskop. Endoskop adalah perangkat alat berupa selang panjang yang fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan alat-alat medis lainnya yang terhubung dengan layar komputer. Glycerin spuit adalah suatu tindakan yang memasukkan cairan minyak gliserin melalui anus ke dalam rektum dengan menggunakan spuit gliserin. Macam-macam endoskop yaitu yang pertama gastroskop, berfungsi untuk memeriksa organ bagian dalam perut. Yang kedua yaitu sigmoidoskop, yang berfungsi untuk memeriksa rongga belokan yang berbentuk S antar rektum dengan kolom yang menurun. Yang ketiga ada duodenoskop, yang berfungsi untuk memeriksa bagian duodenum. Selanjutnya ada kolonoskop, yang berfungsi untuk memeriksa bagian kolon atau usus besar. Dan ada anoskop yang berfungsi untuk memeriksa organ saluran antar anus dan rektum. Dan yang terakhir yaitu ada protoskop yang berfungsi untuk memeriksa bagian anus. Setelah sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zakiati yang telah menjabarkan dan menyampaikan materi terakhir. Hanya itulah penjabaran materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.